Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan tema permodalan pendirian PT bersama saya Benedictus HD dengan NIM akhir 661. Kemudian ada teman saya di sini. Halo semuanya, nama saya Yasmin Aulia Putri dengan NIM belakang 060. Lalu dilanjut dengan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Zalwa Firasatila dengan NIM terakhir 147, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Olita Priya Rahmat dengan NIM belakang 225. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firman dengan NIM akhir 675. Selamat menyaksikan. Apa yang modal dalam perusahaan? Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya. Atau modal adalah harta benda, yaitu uang, barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Nah, dalam arti lain, modal tadi itu adalah harta benda yang bisa berupa dana, barang dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan atau keuntungan. Lalu dalam Undang-Undang PT pada nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UPT, di mana menurut UPT tersebut disebutkan bahwa ada 3 jenis modal, yaitu diantaranya yang pertama modal dasar, lalu modal diteparkan, dan yang terakhir yaitu modal digital. Nah, yang pertama yaitu modal dasar. Modal dasar merupakan modal keseluruhan yang ada dalam PT modal dasar tersebut yang merupakan jumlah maksimal modal yang disebutkan dalam akta pendirian. Nah, itu pada prinsipnya modal dasar dapat diartikan juga sebagai total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Nah, saat ini tidak ada lagi ketentuan jumlah minimal untuk modal dasar PT, yang mana walaupun begitu penentuan jumlah minimal modal dasar tetap berlaku pada PT yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang antara lain 1. Perbankan, 2. Asuransi, yang ketiga freight forwarding atau jasa ekspedisi pengangkutan barang. Para pendiri dan pemegang saham juga dapat mengubah jumlah modal dasar, yaitu entah memperbesar atau memperkecil nominalnya. Terus dapat dilakukan saat rapat umum pemegang saham atau RUPS, lalu dengan agenda perubahan anggaran dasar. Tapi hal ini perlu memiliki persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena termasuk perubahan anggaran dasar tertentu. Lalu yang kedua yaitu modal ditempatkan. Sebenarnya apa definisi dari modal ditempatkan? Modal ditempatkan adalah sebagian dari modal dasar atau jumlah saham yang telah diambil oleh masing-masing pendiri atau pemegang saham. Sederhananya, modal tadi itu ditempatkan merupakan sejumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pendiri atau pemegang saham. Dari sejumlah saham yang telah diambil, ada yang sudah dibayarkan dan ada yang belum dibayarkan. Lebih lanjut, modal ditempatkan memiliki ketentuan jumlah minimal, yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar. Lalu yang ketiga yaitu modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan oleh para pemegang saham sebagai pelunasan atau pembayaran untuk jumlah saham yang diambil dan dimilikinya. Adapun di UPT mensyaratkan untuk minimal modal yang harus disetorkan minimal paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh saat pendirian PT. Jadi dapat diartikan bahwa modal disetor adalah modal yang telah dimasukkan oleh para pemegang saham sebagai bentuk pelunasan pembayaran saham. Saham yang dimaksud ini diambil sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar. Namun hal ini kemudian dihapuskan oleh ketentuan baru UU Cipta Kerja bahwa tidak ada batas minimal modal yang harus disetorkan dalam rumus pendirian PT, sehingga semua akan disesuaikan oleh kesepakatan pendiri atau pelaku usaha. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendirian PT. Prosedur untuk mendirikan PT yaitu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada penggantian nama perseroan terbatas. Pengajuan nama perseroan terbatas ini didaftarkan oleh notaris melalui sistem administrasi badan hukum atau sistem BAKU. Adapun persyaratan yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melampirkan angsi formulir dan pendirian stat kuasa. Yang kedua yaitu melampirkan fotokopi kartu identitas penduduk atau KTP para pendirinya dan para pengurus kisaan. Lalu yang ketiga yaitu melampirkan fotokopi kartu nomor PT. Produk ini bertujuan untuk melakukan pengungkapan nama PT, di mana pemakaian nama PT ini tidak boleh sama atau mirip sama sekali dengan nama PT yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu perusahaan itu harus mempersiapkan sekira-kiranya yaitu dua atau setiap pilihan nama PT. Sesuaikan nama PT yang digunakan itu akan mencerminkan kegiatan usaha. Lalu di samping itu pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait sesuai dengan UU PT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Pemwakilnya dari. Lalu yang kedua yaitu ada pembuatan akta pendirian PT. Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu yang pertama ada kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama kota di mana PT melakukan kegiatan usaha sebagai kantor pusat. Lalu yang kedua yaitu ada pendiri PT minimal 2 orang atau lebih. Lalu yang ketiga yaitu menetapkan jangka waktu berdirinya PT selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup. Lalu selanjutnya yaitu ada menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT. Lalu ada akta notaris yang berbahasa Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu ada setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka velupura. Selanjutnya yaitu ada modal dasar minimal 50 juta atau modal diskon minimal 25% dari modal dasar.
Lalu selanjutnya itu ada minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Dan terakhirnya itu ada pemegang saham harus WNI atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia kecuali PT dengan modal asing atau bisa disebut PLPFA. Alias selanjutnya yaitu pembuatan SKDP. Permohonan SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT berada, yang mana sebagai bukti keterangan atau keberadaan alamat perusahaan, domisili gedung, jika di hidup, syarat lain yaitu fotokopi pajak bumi dan bangunan atau PBB tahun terakhir, perjanjian sewa atau kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili bukan di hidup perkantoran, kartu tanda penduduk atau KTP direktur, lalu yang selanjutnya itu ada ISMU dan bangunan atau IEK jika PT tidak berada di gedung perkantoran. Lalu yang keempat itu ada pembuatan NPWP. Permohonan pendaftaran NPWP ini diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili PT. Jika persyaratan lainnya dibutuhkan itu ada NPWP pribadi direktur, fotokopi KTP direktur atau fotokopi paspor demi WNA khusus PT PMA, alias selanjutnya itu ada SKDP dan akta pihak PT. Lalu yang kelima yaitu ada pembuatan anggaran dasar perseroan. Permohonan ini diajukan kepada Menteri Kemenkumham untuk mendapatkan pengusahaan anggaran dasar perseroan akta pihak sebagai badan hukum PT sesuai dengan UU PT. Persyaratan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama itu ada bukti Starbucks nilai modal lister atau dalam akta pemilihan. Lalu yang selanjutnya yaitu bukti penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebagai pembayaran berita acara negara. Lalu yang selanjutnya yaitu ada asli akta pendirian. Lalu yang keenam yaitu ada mewajibkan SIOP atau surat izin usaha perdagangan. SIOP ini berguna agar PT dapat dijalankan kegiatan usahanya, namun perlu untuk diperhatikan bahwa setiap perusahaan itu patut membuat SIOP selama kegiatan usaha yang dijalankannya termasuk dalam publikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLUI. Sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Permohonan pendaftaran SIOP diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait sesuai dengan domisili PT. Adapun klasifikasi dari SIOP berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Garis-Miring/Edda/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Garis-Miring-Edda/9/2011 tentang penerbitan usaha izin usaha perdagangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu SIOP kecil, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya itu lebih dari 50 juta atau sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak terhasut tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu yang kedua yaitu SIOP menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Lalu yang terakhir yaitu ada SIOP besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketujuh yaitu ada mengajukan tanda daftar perusahaan atau PDC. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kota atau kabupaten terkait sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang terdaftar akan diberikan sertifikat TDP sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Garis-Miring/2007 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. Hal yang terakhir yaitu ada berita acara negara Republik Indonesia atau BNRD. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendaftarkan pengesahan dan Menteri Kemenkumham, maka harus diumumkan dalam BNRI dari perusahaan yang telah diumumkan dalam BNRI, maka PT telah sempurna statusnya sebagai badan. Atas santai adalah anggaran kasar PT yang telah melakukan jalan pemilihan pendek. Anggaran kasar AD merupakan dokumen hukum utama dalam tindak pekarawan terbaru atau PT yang mengatur struktur, tujuan, hak dan kewajiban perusahaan serta para pemegang saham. Ada harus membuat informasi yang penting seperti nama PC, alamat domisili, maksud dan tugas usaha, besaran modal dasar, jumlah saham, dan pengurus atau direksi dari komisaris. Dokumen ini menjadi landasan operasional PT dan harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham melalui tubuh pengesahan badan hukum. Selain itu, ada juga mengatur mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS, pembagian dividen serta penyelesaian sengketa, hingga berfungsi sebagai pedoman hukum bagi seluruh aktivitas perusahaan. Kotaris memegang peran sentral dalam proses pendirian PT, mulai dari penggunaan AD hingga pengurusan pengesahan badan hukum. Tugas untuk Kotaris meliput yang pertama adalah memverifikasi khusus lain dalam PT melalui sistem ajan badan usaha. Yang kedua, membantu pendirian dan merumuskan klausul-klausul AD sesuai buku nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, membuat akta pendirian PT yang membuat AD sebagai lampion. Dan yang keempat, mengajukan permohonan pengusungan serta Kemenkumham serta elektronik melalui sistem administrasi badan hukum. Oke, kemudian notaris ini hidup bertanggung jawab atas legalitas dokumen, pendukung seperti daftar pemegang saham dan netral modal, serta memastikan seluruh tahapan pendirian PT memenuhi ketentuan undang-undangan. Kehadiran notaris menjadi persen itu dan mencegah cacat formil dalam proses pendirian PT. Sebelum disahkan, anggaran dasar PT harus memenuhi persyaratan substansi
dan administratif sesuai peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021. Persyaratan lisensi pemerintah persyaratan lisensi dimiliki secara nama yang kedua ikia kira baik secara tahap setelah bahasa terkait seperti ketentuan tentang modal dan keputusan serta tidak bertentangan dengan tata tertib DT secara administratif. Dokumen pembikin seperti fotokopi KTP, indiri LWP, utisiator model menogom 5% dari teknik kimat kapal dan surat pemeriksaan keuangan panitia. Terus juga keterangan domisili perusahaan harus dilampirkan. Notaris akan melakukan pemeriksaan penerimaan penilai sebelum menghadirkan permohonan penjelasan secara elektronik melalui sistem administratif Badan Cukup atau SABH Kemenkumham. Keabsahan anggaran PT memiliki implikasi hukum jangka panjang, termasuk pertanggungjawaban direksi, hubungan dengan debitur, dan penyelesaian sengketa antar pemegang saham. Notaris sebagai pejabat umum berwenang memberikan penjelasan hukum tentang konsekuensi dari setiap wewenang direksi atau mekanisme pembuduran. Penambahan notaris juga krusial ketika PT akan melakukan perubahan anggaran dasar kemudian hari, seperti penambahan modal atau perubahan sistem atau kursus untuk memastikan perubahan tersebut sah secara umum dan tercatat dalam database Kemenkumham. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya bersifat administratif, tapi juga preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa depan. Untuk materi selanjutnya itu ada saham dasar PT. Pengertian saham menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bagian atau anjil atau zero tentang permudaran. Pada penyelesaian sebuah perseroan terbatas, maka setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Kepemilikan saham dibuktikan dengan bukti kepemilikan saham atas nama pemiliknya dan saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Persyaratan kepemilikan saham dapat diterapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saham merupakan salah satu ciri-ciri perseroan terbatas, yaitu yang modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham atau terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang harus ditandemkan dalam mata uang rupiah. Nilai nominal saham dijatuhkan dalam anggaran dasar perseroan. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan seperti di bidang pasar modal. Pemegang pecahan nilai nominal saham bisa diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang saham nilai nominal saham baik sendiri atau pertama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasinya sahamnya sama memiliki nilai nominal sejarah satu nominal saham dari klasifikasi tersebut. Perseroan dapat menetapkan lebih dari satu klasifikasi saham, antara lain A. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, B. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota kireci dan atau anggota dewan komisaris, C. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dari kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham law, D. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen multi dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Lalu E. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.